Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, latihan membaca Al-Quran di juz 30 atau juz Ammah. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah sampai di surah Al-Mutaffifin ayat ke-10 ya. Insyaallah pada kesempatan ini kita lanjutkan sampai di ayat 17 ya, insyaallah biiznillah. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengefisiensi waktu kita mulai saja pelajaran kita, namun sebelum itu marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا لا عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi kita membacakan ya, kenapa kita mulai dari bacaan ayat ke-10 tadi? Karena kalau kita memulai, baiknya kita mulai dari ayat sini ya, ayat 10, karena biar ayat ini tidak salah kita berhenti ataupun tidak salah kita memulai ya. Karena di sini artinya ini memiliki hubungannya antara ayat 10 dan ayat setelahnya ya. Kalau kita mulai dari sini agak rancu ya. Tapi kalau kita mulai dari sini, bukan rancu dalam artian bahwa rancu kita membaca ya. Kurang tepat kalau kita memulai dari sini, tapi kita mulai dari ayat 10 ya. Dari wailui ya. Baik. Sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ayat 10 terlebih dahulu. Kita bacakan wailui. Perhatikan huruf wa di ayun sekali karena di depannya terdapat ia sukun atau ia mati. Wailui. Kemudian huruf tanwin un bertemu dengan ya bertasdid, maka kita tahan dan kita tekan ya. Dan huruf tanwin unnya menghilang, melebur masuk ke huruf ya bertasdid. Wailui yau. Kemudian huruf ya di ayun sekali karena di depannya terdapat waw sukun. Wailu yauma idzin. Kemudian huruf tanwin in bertemu dengan lam bertasdid,
maka tanwin innya menghilang, melebur ke huruf lam bertasdid, ditahan dan ditekan di sini ya. Yauma idzil, jadi bukan lagi yauma idzin tapi yauma idzil lil ya. Yauma idzil lil mukadz ya, mukadz, huruf dza harokat i, dzi berharokat tasdid maka ditahan dan ditekan, mukadzibin. Kemudian huruf b dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat ya, tergantung bacaan kita, karena di depan huruf b terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian huruf na disukunkan atau dimatikan karena berada di ujung ayat ataupun di ujung bacaan kita. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Kemudian kita lanjut. Alladzina, huruf a langsung sambung ke lam bertasdid ya, yang ini dibaca a ya. Alladzina, huruf dzi dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Alladzina yukadzibuna, huruf dza berharokat i, dzi ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid. Yukadzibuna, huruf bu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. Alladzina yukadzibuna biyaumi, biyaw huruf ya diayun sekali karena di depannya terdapat waw sukun. Biyaumi, huruf mi langsung sambung ke huruf dal yang berharokat tasdid ya. Ini namanya alif lam syamsiyah ya, karena setelah alif lam terdapat tanda tasdid pada huruf hijaiyahnya ya. Di sini huruf da atau huruf di harokat i, maka kita tahan dan tekan ya. Perhatikan. Alladzina yukadzibuna biyaumid ya, langsung mi langsung sambung ke dal yang ini, mid din. Kemudian huruf di dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat ya, tergantung bacaan kita. Kemudian ya, kenapa demikian? Karena terdapat ya sukun di depannya sebelum huruf pemberhentian huruf ni, dan huruf ni disukunkan atau dimatikan. Yaumiddin. Kemudian kita lanjut. Wa ma yukadzibu, huruf ma dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Wa ma yukadzibu, huruf dza berharokat tasdid maka kita tahan dan kita tekan. Wa ma yukadzibu bihi. Kemudian huruf hi dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda panjang bacaan 5 harokat. Yukadzibu bihi illa, huruf lam ditahan dan ditekan lalu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Yukadzibu bihi illa kullu, huruf lam ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid ya. Kullu mu'tadin, mu'tadin ya, dibaca jelas ya innya tanwin. Asim, huruf si dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat karena di depan huruf si terdapat ya sukun atau ya mati sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian di sini huruf min disukunkan atau dimatikan karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan. Illa kullu mu'tadin athim. Kemudian kita lanjut. Idza, perhatikan huruf dza dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif di depannya. Idza tutla, huruf ta berharokat sukun maka kita berikan hembusan tipis tutla. Kemudian huruf la dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif kecil dan juga di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksuroh ya, yang merupakan tanda panjang 2 harokat.
Idza tutla alaihi. Huruf la diayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun. Alaihi. Huruf a diayun dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif kecil di atasnya. Huruf ya dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif di atasnya, alif kecil. Alaihi ayatuna. Kemudian huruf na dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Ayatuna. Qala. Huruf qa dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Qala asatiru. Huruf sa dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Asatiru. Huruf ti dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Asatirul. Huruf ru langsung sambung ke alif lam qamariyah yang ini, yang sukun ini. Asatirul awwalin. Huruf wa ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid ya. Awwalin. Kemudian huruf li dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat karena di depannya terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian. Dan huruf pemberhentian huruf na disukunkan atau dimatikan ya. Awwalin. Baik, perhatikan lagi ayat berikutnya. Kalla bal. Perhatikan huruf kalla, la ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid ya. Kalla, lalu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Kalla bal. Ya, perhatikan di sini pada huruf bal, di depan huruf bal terdapat tanda atau semacam kata di sini disebut sakatah. Nah, sakatah dalam bahasa Indonesia artinya diam ya. Diam maksudnya adalah ketika kita membaca terdapat tanda atau kata sakatah begini, maka di sini kita diperintahkan untuk berhenti ya. Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas ya. Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Contohnya diam sejenak ya. Sakata artinya diam ya. Berhenti untuk diam ya, tidak mengeluarkan suara dan tidak mengambil nafas ya. Kalla bal rona ya, kurang lebih 2 sampai 3 detik ya. 2 sampai 3 detik ya. Kalla bal rona ya, kurang lebih 1 sampai 2 detik ya, mohon maaf. Kurang lebih 1 sampai 2 detik. Kalla bal rona ya, seperti itu ya. Jadi ini kata sakatah artinya diam, diam sejenak sebelum melanjutkan bacaan ya. Jadi tanpa mengambil nafas. Tanpa mengambil nafas kita berhenti di sini sejenak. Kalla bal rona ya, seperti itu ya. Jadi ketika menemukan kata begini atau ya huruf seperti ini, tanda seperti ini, maka itu diperintahkan untuk diam sejenak ya. Ini juga terdapat di surah Al-Qiyamah ya. Insya Allah kita akan dapatkan nantinya ketika kita lanjut untuk belajar di juz 30 ya, atau juz 29. Di surah Al-Qiyamah ini terdapat tanda sakatah juga ya. Baik, perhatikan rona. Huruf ro dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Kalla bal rona. Ala. Huruf la dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif kecil dan juga di depannya terdapat alif bengkok atau maksurah. Ala qulubihim. Huruf lu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. Qulubihim. Ini huruf hi. Bihim. Huruf mim sukun bertemu dengan mim bertasdid, maka kita huruf mimnya yang sukun dileburkan ke huruf mim yang bertasdid ya, ditahan dan ditekan di sini kurang lebih 2 sampai 3 harokat, lalu dipanjangkan 2 harokat lagi karena di depannya terdapat alif ya. Contohnya qulubihim ma kanu. Huruf ka dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Kanu
Kemudian huruf nu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun ya. Kanu. Kemudian alifnya tidak dibaca atau tidak dianggap. Kanu yaksibun. Yaksibun. Kemudian huruf bu dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat karena di depannya terdapat waw sukun sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian huruf na disukunkan atau dimatikan. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Kalla. Perhatikan huruf la ditahan dan ditekan lalu dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda garis panjang 5 harokat. Kalla innahum. Huruf na ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid kurang lebih 2-3 harokat. Innahum. Ini huruf hu ya. Ini harokatnya u. Hum. Innahum ar-rab. Huruf nun sukun bertemu dengan ro bertasdid, maka nun sukunnya menghilang melebur ke huruf ro ya. Dan pada huruf ro ditahan dan ditekan ya. Ar-rab ya. Jadi bukan lagi an-rab tapi ar-rab. Kemudian huruf ro langsung dimasukkan ke huruf ba atau bi yang berharokat tasdid ini, ditahan dan ditekannya. Ar-rabbihim. Ar-rabbihim ya. Kemudian yauma idzil. Huruf ya di ayun ya karena terdapat waw sukun. Yauma idzil. Huruf tanwin in masuk bertemu dengan lam bertasdid, maka tanwin innya menghilang melebur ke huruf lam bertasdid ya. Yauma idzil mah ya. Yauma idzillah ya. Idzillamah. Lamah ju. Huruf ju dipanjangkan 2 harokat karena terdapat waw sukun. Lamah jubun. Kemudian huruf bu dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat karena di depan huruf bu terdapat waw sukun sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian huruf na disukunkan atau dimatikan. Yauma idzil lamahjubun. Kemudian kita lanjut ayat ke berikutnya 16 ya. Tsumma. Huruf ma ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid. Tsumma innahum. Huruf na juga ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid. Innahum lasalul. Huruf so dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Lasalul. Huruf lu langsung sambung ke alif lam qamariyah yang ini yang sukun. Lasalul jahim ya. Ja ini huruf ja ya, harokatnya ini harokatnya, ini titiknya. Jahi ini hi ya. Huruf hi dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat karena di depan huruf hi terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian huruf mi disukunkan atau dimatikan ya. Tsumma innahum lasalul jahim. Baik, kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Tsumma ya, huruf ma ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid. Tsumma yuqalu. Huruf qa dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Yuqalu hadzal. Huruf ha dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Hadzal. Huruf dha langsung sambung ke alif lam qamariyah ini ya. Hadzal. Dha langsung ke lam yang bertasdid ya. Hadzal ladzi. Huruf dhi dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Hadzal ladzi kuntum. Nun sukun bertemu ta maka didengungkan dan disamarkan. Kuntum. Mim sukun bertemu ba maka ditahan dan ditekan 2 harokat ya. Kuntum bihi. Kemudian huruf hi dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif kecil di bawahnya, tanda panjang 2 harokat.
kuntum bihi huruf dha berharokat tasdid maka ditahan dan ditekan. Tukadzibun, huruf bu dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat karena di depan huruf bu terdapat waw sukun sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian huruf na disukunkan atau dimatikan. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri pelajaran kita kembali mereview atau mengulang bacaan tadi setelah kita jelaskan ya, semoga sahabat di rumah bisa mengikuti ya. Baik, kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun thumma innahum lasalul jahim thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Dan kami mohon maaf jika ada kata yang salah di dalam menjelaskan tadi ya, disebabkan karena kekurangan daripada kami sendiri, dan segala kekurangan datangnya dari kami sendiri, dan adapun kebaikan dari kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian, memberikan kemudahan dan kelancaran di dalam segala aktivitas kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki kita dan mengumpulkan kita di surganya kelak, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.